Bab 64, dibawa pergi. Bapak, Ibu, aku berangkat sekarang ya. Kayaknya Mas Andre sebentar lagi datang, ujar Ayumi yang berpamitan pada orang tuanya. Iya nak, kamu hati-hati di jalan. Farah menganggukkan kepalanya pelan, begitupun Farhan. Ayumi tersenyum pada kedua orang tuanya, kemudian beralih menatap sang anak yang masih tengah asih bermain dengan mainan barunya yang dibelikan oleh Andre. Sayang, yakin tidak mau ikut sama mama dan papa? Tanya Ayumi mensejajarkan tubuhnya dengan sang anak. Wanita itu mengelus pucuk kepala dan ia membuat anak gadisnya menoleh. Tidak ma, Dania mau main ini saja sama kakek nenek, tapi Dania titip snack sama es krim juga ya. Pinta Dania membuat Ayumi tersenyum. Oke deh, tapi Dania jangan merepotkan kakek sama nenek ya. Dania mengangguk pelan. Tak lama suara deru mobil terdengar dari luar membuat atensi Ayumi langsung menatap ke arah pintu. Terlihat jika sang suami tengah tersenyum di depan pintu masuk kemudian berjalan menuju ke arah istri, anak dan mertuanya. Assalamualaikum, ujarnya ketika masuk. Waalaikumsalam, jawab mereka serempak. Dania yang mendengar suara Andre langsung berdiri dan berlari ke arah pria itu. Seperti biasa Dania akan bermanja pada Andre dan hal itu menjadi hiburan tersendiri oleh Andre. Papa mau jemput mama ya? Tanyanya. Iya sayang, loh Dania kok belum siap-siap sih? Tanya Andre karena Dania masih memakai pakaian rumahan. Dania tidak ikut pa, mau main saja di sini sama kakek nenek. Jawabnya membuat Andre menatap sang istri. Begitulah mas kalau ada mainan barunya, Dania tidak mau meninggalkan mainan itu. Jawab Ayumi. Baiklah, nanti papa belikan lagi mainan Barbie sama tas sekolah untuk Dania. Tapi, Dania yang awalnya senang langsung menatap Andre bingung. Kok ada tapinya pa? Tapi Dania harus jadi anak soleh ya. Dengan senang gadis kecil itu mengangguk karena persyaratan dari Andre sangat gampang bagi Dania. Dania janji pa, balas Dania membuat Andre terkekeh pelan. Tiba-tiba pria itu teringat dengan berlian yang ternyata bukan anak kandungnya. Entah bagaimana kabarnya sekarang, Clara benar-benar membawa pergi jauh darinya. Kenapa mas? Tanya Ayumi yang melihat raut wajah suaminya berubah sendu. Ah tidak apa-apa sayang. Kalau begitu ayo kita berangkat, orang yang menjual rumahnya juga sudah di jalan. Ajak Andre yang langsung diangguki oleh sang istri. Kami berangkat dulu Pak Bu, tolong jaga Dania. Ujar Ayumi kembali pamit, begitupun juga Andre. Asteris. Mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Di sana sudah ada 2 mobil yang terparkir, mungkin saja mobil pemilik rumah tersebut dan juga perantara yang menjual rumah itu. Assalamualaikum, selamat sore Tuan, Nyonya. Ujar Andre ketika sudah sampai di depan 3 orang yang sedang berdiri itu. Waalaikumsalam, oh Anda yang ingin membeli rumah kami ya? Tanya pria yang sudah terlihat penuh uban di kepalanya tapi dari wajahnya tidak terlalu tua. Benar Tuan. Setelahnya mereka akhirnya melakukan jual beli, Andre menerima kunci rumah itu sedangkan sertifikatnya akan dibalik nama dulu dengan nama Ayumi. Kalau begitu kami permisi dulu Tuan Andre dan Nyonya Ayumi, ujar pria itu menggandeng istrinya. Baik Tuan Carlos dan Nyonya Carlos. Semoga Anda betah di rumah ini. Andre dan Ayumi hanya mengangguk dan mengaminkan ucapan pria yang bernama Carlos itu. Mas, kok nama sertifikatnya pakai nama aku sih? Kan Mas Andre yang beli. Andre tersenyum mendengar ucapan sang istri, baginya semua yang dimilikinya sekarang adalah juga milik sang istri. Tidak apa-apa sayang, memang ini aku hadiahkan untuk kamu. Jawab Andre membuat mata Ayumi berkaca-kaca. Terima kasih mas, aku juga tidak membutuhkan harta asalkan kamu selalu setia sama aku. Hal itu yang membuatku senang.
Andre membawa istrinya ke dalam pelukannya dengan penuh kasih sayang mengelus kepala sang istri yang tertutup hijab. Ini belum seberapa sayang, semua yang aku miliki juga adalah punya kamu. Aku berjanji akan selalu setia sama kamu, tapi kalau misalnya aku punya kesalahan tolong tegur karena aku tidak terlalu peka dengan keadaan. Balas Andre mengecup kening Ayumi. Iya mas, terima kasih atas semuanya. Setelah melihat kembali dalam rumahnya akhirnya mereka meninggalkan tempat itu. Tujuannya sekarang adalah mall karena ingin membelikan titipan Dania dan juga Andre sudah janji untuk membelikan hadiah untuk anak gadisnya. Keperluan sudah semua dibelinya tapi mereka tidak langsung pulang karena ingin mengisi perutnya terlebih dahulu di restoran depan mall tersebut. Kamu sudah ada ide sayang? Tanya Andre di sela-sela makannya. Ide apa mas? Untuk rumah kita, soalnya aku tidak tahu apa-apa saja yang ingin dibeli terus diletakkan di mana. Jadi kali ini aku menyerahkan semuanya pada istri cantikku ini, goda Andre membuat Ayumi tersipu malu. Apaan sih, banyak orang loh di sini. Nanti mereka dengar. Loh kenapa? Biarkan saja mereka dengar karena kenyataannya memang begitu kok. Ya tetap saja mas, aku malu. Andre terkekeh melihat wajah merah istrinya. Wajah itu sungguh menggemaskan baginya apalagi Ayumi yang suka malu-malu jika digoda. Ayumi mencoba menetralkan nafasnya dan mengibas-ngibaskan tangannya karena tiba-tiba keringat menghampirinya. Kalau kamu malu seperti ini cantiknya jadi nambah. Ayumi langsung memukul pelan lengan sang suami membuat pria itu meringis kesakitan. Makanlah mas, jangan mengeluarkan nada gombalan terus, pinta Ayumi. Tapi penglihatannya tiba-tiba teralihkan oleh 4 orang yang berjalan ke arah meja mereka membuat Ayumi langsung menyenggol lengan suaminya agar melihat 4 orang itu. Lihatlah mas, tunjuk Ayumi menggunakan dagu. Andre mengikuti arah penglihatan istrinya ternyata 4 orang yang berjalan ke meja langsung berdiri di sana. Tidak disangka kita bertemu di sini Tuan Andre. Sapa Adiguna dengan ramah bahkan tidak menganggap istri Andre jika ada di sana. Iya Tuan Adiguna, balas Andre tanpa mempersilahkan duduk keluarga cemara itu. Sedangkan Amanda sedari tadi meliuk-liukkan tubuhnya dan selalu memperbaiki anak rambutnya sesekali melirik ke arah Andre tapi tidak mendapat respon sama sekali sedangkan Ayumi yang melihat itu hanya memutar bola matanya malas. Kenapa setiap aku dan suamiku keluar makan di restoran selalu saja ada ulat bulu yang mengganggu, batinnya dengan bibir manyun. Boleh kami bergabung dengan Anda Tuan? Apalagi meja di sini sepertinya sudah penuh. Tanya Adiguna. Benar kata Papa Mas, masa kamu biarkan kami tidak duduk sih, timpal Amanda. Andre melirik sang istri yang terlihat tidak suka dengan keluarga Adiguna itu. Hal itu Andre tahu karena raut wajah Ayumi yang menatap datar pada keluarga itu. Maaf Tuan tapi sepertinya saya tidak bisa karena kami sedang ingin berduaan. Anda tentu tahu bukan kami ini pengantin baru tentunya ingin selalu berduaan. Jawab Andre membuat Amanda mencibir pelan begitupun juga Marlina tak suka melihat Ayumi. Apaan sih, lebay banget istri kamu mas. Mau berduaan terus dia kan juga janda bukan gadis lagi yang terus mau berduaan, ampun deh kayak perawan saja. Geram Amanda. Loh kenapa kamu harus marah? Itu terserah kami lah mau berduaan kek tidak kek. Kamu tidak berhak ikut campur karena bukan siapa-siapa kami. Jika suami saya mengatakan tidak bisa diganggu ya kalian mengerti dong jangan maksa. Ayumi yang sedari tadi diam langsung membuka suara. Astaga begini toh istri kamu Andre. Tidak punya sopan santun sama sekali, kentara sekali kalau dia berasal dari kalangan bawah. Marlina ikut memojokkan Ayumi. Mas sudah kita cari tempat saja. Disney juga kursinya tidak cukup. Ujar anak bungsu mereka. Apaan sih, pokoknya aku mau duduk di sini.
Kekeh Amanda tidak tahu malu. Dasar tidak tahu malu. Ayumi berujar dengan pelan tapi masih bisa didengar pelan mereka semua. Baiklah kalian silahkan duduk. Suruh Andre membuat Ayumi menatap tajam pada suaminya sedangkan Amanda dan Marlina tersenyum senang dan mengejek pada Ayumi. Ah terima kasih Tuan, Anda memang baik tidak seperti istri Anda. Ujar Adiguna yang mulutnya seperti wanita saja. Ceka dasar mulut rombengan. Adiguna langsung melototkan matanya tapi Ayumi menghiraukan itu bahkan bersikap santai. Tapi kesal pada suaminya menyuruh keluarga ulat bulu itu untuk duduk. Saya panggil dulu pelayannya untuk menambah kursinya. Tidak perlu Tuan, kursinya cukup kok, kebetulan kami juga sudah selesai makan jadi Anda bisa duduk di sini. Kalau begitu saya dan istri saya permisi dulu. Andre langsung menarik istrinya meninggalkan meja itu. Ayumi tersenyum senang dan mengejek keluarga itu. Tentu hal itu membuat Amanda menghentakkan kakinya karena mengira jika Andre betul-betul sudah menerimanya. Mas pintar banget deh, bisik Ayumi diiringi dengan tawa. Tapi tiba-tiba ponsel wanita itu tiba-tiba berdering, segera diambilnya di dalam tas ternyata Farah Yage menelpon. Halo assalamualaikum Bu, Ayumi cepat pulang nak, dan ia di bawah pergi. Bersambung.